Hai semua, apa kabar? Kali ini gue akan membawakan alur cerita film Unlock. Tentang seorang psikopat ganteng yang mencari korban dengan cara menyadap ponsel korbannya untuk mengetahui semua informasinya dan dia memiliki korban baru, seorang wanita cantik. Apakah wanita itu bisa lari dari tipu daya psikopat ganteng? Apa terbuai oleh wajah dan ucapan psikopat ini? Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film diawali dengan wanita cantik yang menjalani hari-hari dengan teman-temannya. Namun karena terlalu capek, dia tertidur di dalam bis. Paginya sahabatnya datang dan membangunkannya yang tertidur di luar rumah. Wanita itu bernama Nami langsung mencari ponselnya dan sadar ponselnya tidak ada. Nami langsung menyuruh Yewon menelpon ponselnya untuk mengetahui di mana dia menaruh ponsel itu. Seorang pria aneh bernama Junyong mengangkat ponsel kuning milik Nami yang dia temukan kemarin malam. Junyong mengangkat telepon itu. Di seberang sana Nami langsung mengajak orang yang menemukan ponselnya untuk bertemu agar dapat mengembalikan ponselnya. Junyong mengiyakan, namun anehnya Jungyong menggunakan suara wanita yang membuat Nami mengira ponselnya ditemukan oleh seorang wanita. Junyong mencari tahu tentang Nami lewat notifikasi yang masuk ke ponsel Nami. Bahkan mulai mencatatnya di catatan kuningnya. Junyong ingin membuka akses sandi HP Nami, dia selalu gagal, membuatnya kesal. Nami menunggu kedatangan orang yang menemukan ponselnya. Tiba-tiba saja dia ditelepon bahwa HP-nya tidak sengaja rusak dan ditaruh di servis ponsel. Nami bisa mengambilnya karena telah dibayar. Tanpa curiga Nami langsung menuju lokasi servis ponsel itu. Di sana Nami mengisi daftar perbaikan ponsel dan menuliskan sandi ponselnya. Junyong mendapatkan yang dia mau, yaitu sandi ponsel Nami, dan mulai memasang alat penyadap suara dan kamera pengawas setelah dia selesai memperbaiki layar ponsel Nami. Setelah selesai perbaikan ponsel, Nami langsung berpamitan pergi tanpa mengetahui wajah orang yang memperbaiki ponselnya karena Junyong menggunakan pakaian tertutup dan masker. Sejak hari itu Junyong selalu memantau pergerakan Nami, bahkan mendengarkan semua yang Nami bicarakan. Jungyong mengetahui bahwa Nami memiliki sebuah kafe dan di sana dia memiliki sebuah menu tahunan yang tahun ini tidak dijual, yaitu sari buah plum. Nami dan ayahnya mengurus kafe itu dan tahun ini buah plum yang ditanam oleh ayahnya tidak begitu banyak, jadi dia tidak menjualnya. Namun malamnya Junyong mendatangi kafe Nami dan memesan sari buah plum. Awalnya Nami kaget karena minuman itu tidak ada di dalam daftar menu dan Junyong beralasan sebagai pelanggan tetap yang tahun lalu sangat menikmati minuman ini di musim panas. Tanpa curiga Nami membuat minuman itu untuk Junyong. Ayah Nami heran karena Nami membuatkan minuman itu padahal dia tidak menjualnya. Tapi Nami menjawab kalau pria itu mengaku adalah pelanggan tetap yang mengetahui menu itu dan Nami pamit pulang kepada ayahnya. Detektif Oh melakukan penyelidikan untuk orang-orang hilang dan mayat-mayat yang ditemukan beberapa hari ini. Dia mencurigai dalang utama di kasus ini adalah Junyong yang merupakan anaknya yang kabur 7 tahun lalu. Detektif Oh mengetahui istrinya masih berkomunikasi dengan Junyong, berbeda dengannya yang bahkan sudah tidak pernah menghubunginya sejak dia kabur. Dari malam hingga pagi Junyong terus-terusan memperhatikan Nami dari layar laptopnya, menyadap semua gerak-gerik dan pembicaraan Nami. Nami bekerja di sebuah perusahaan kecil. Di kantor Nami diajak oleh bosnya untuk berbicara berdua. Ternyata Nami mendapatkan kenaikan gaji, tapi hanya Nami yang mendapatkan sedangkan teman-teman kantornya tidak karena Nami yang paling lama bekerja di perusahaan itu. Nami merasa tidak enak pada teman-temannya tapi dia tidak dapat berbuat apa-apa. Junyong mendatangi rumah Nami, di sana dia masuk tanpa izin dan membongkar semua isi rumah Nami, bahkan menemukan satu ponsel lama Nami. Detektif Oh mendapatkan informasi alamat Junyong. Saat sampai Detektif Oh melihat semua yang ada di sana, merekam dan memfoto bukti-bukti yang ada. Saat Detektif Oh sibuk memeriksa, tiba-tiba Junyong pulang. Dia melihat Detektif Oh di dalam rumahnya. Detektif Oh melihat sebuah nomor asing yang mengirimkan foto dirinya yang sedang memeriksa rumah Junyong. Detektif Oh kaget dan mengetahui siapa pelakunya. Saat mencari keberadaan Junyong, Detektif Oh gagal karena Junyong sangat gesit untuk bersembunyi. Dan Junyong mengirimkan foto dia telah pergi dari rumah itu. Ternyata benar, saat Detektif Oh tiba di rumah itu lagi semua barang Junyong sudah tidak ada, rumah pun sangat berantakan.
Junyong kembali datang ke kafe Nami. Di sana dia kembali memesan minuman sari plum kepada ayah Nami. Junyong dan Nami kembali bertemu karena Nami menjual kaset bekas miliknya dan ternyata Junyong adalah pembelinya. Junyong juga meminta tolong Nami untuk menjualkan tiket nonton baseball miliknya. Nami yang tertarik dengan acara baseball akhirnya meminta Junyong untuk menjual tiketnya langsung kepadanya saja. Junyong pun mau karena dari awal Junyong memang tahu semua informasi Nami, bahkan tahu Nami ingin nonton baseball sehingga Junyong sengaja membeli tiket dan menjualnya lagi. Untuk jaga-jaga jika tiket itu bermasalah, Junyong memberikan kartu namanya pada Nami. Nami pulang diantar oleh ayahnya. Ayah Nami meminta Nami untuk menjauhi Junyong karena Junyong aneh. Dia pura-pura sebagai pelanggan tetap, dia juga akhir-akhir ini selalu bertemu dengan Nami bahkan memberikan kartu namanya. Nami membantah ayahnya, dia merasa tidak ada yang aneh dengan Junyong. Nami meninggalkan ayahnya di mobil dan turun untuk masuk dalam rumah. Tanpa Nami tahu, Junyong mendengar dan melihat semua pertengkaran mereka. Yewon datang ke rumah Nami, dan ingin numpang tinggal karena sedang berkelahi dengan ibunya. Nami iya-iya saja, namun Yewon mengatakan Nami yang menyuruhnya untuk kabur saja dari rumah jika berkelahi dengan ibunya dan tinggal di rumahnya, namun Nami merasa tidak ada catatan dengan Yewon. Nami heran karena tidak merasa menyuruh Yewon kabur dari rumah, tapi melihat Yewon yang tampak sedih, Nami tidak mau membahasnya. Nami memberikan Yewon satu tiket baseball yang dia beli dari Junyong, dan menunjukkan kartu nama Junyong pada Yewon. Di kartu nama itu tertulis Junyong adalah seorang ahli IT dan bekerja di perusahaan yang sama dengan salah satu teman Nami yang akhir-akhir ini baru kembali menghubunginya. Yewon langsung menggoda Nami karena Nami pasti sedang naksir dengan Junyong. Nami mengelak tapi mengiyakan jika Junyong memang menarik. Ayah Nami mendapatkan sebuah pesan dari temannya untuk mengunduh sebuah tautan. Awalnya ayah Nami tidak mau tapi temannya itu memaksa. Setelah tautan itu terpasang, saat itu juga Junyong bisa memantau ayah Nami. Ayah Nami mendapatkan paket di depan rumah. Saat ingin membawanya ke dalam, ada seorang yang memukulnya hingga pingsan. Junyong menyekap ayah Nami dan dia melanjutkan aksinya memantau Nami di rumah itu. Saat pagi Nami kaget melihat banyak pesan masuk. Di sana terdapat banyak chat dan postingan yang seakan dia menjelek-jelekan perusahaan bos dan teman-temannya. Nami kaget karena semalaman dia tidak mengirim apapun di ponselnya. Nami langsung buru-buru ke perusahaannya. Di sana barang-barang kerjanya telah berhamburan. Semua teman-temannya marah padanya dan mengata-ngatai Nami. Namun Nami menjelaskan bukan dia pelakukannya, bukan dia yang memposting kata-kata jelek itu dan bukan dia yang mengirim pesan-pesan buruk hingga mengatakan dia akan keluar dari pekerjaan ini. Bos Nami marah dan mengusir Nami dari perusahaan. Nami sangat frustasi dengan keadaan ini. Yewon berusaha menenangkan Nami. Nami dan Yewon melaporkan kasus peretasan ponsel ini pada pihak berwajib, namun tidak ada tindakan tegas dan malah menyuruh Nami membawa bukti kalau mau kasus ini digali. Yewon emosi karena mereka melaporkan kasus ini untuk mendapatkan bukti, malah disuruh bawa bukti. Nami langsung membawa Yewon pergi sebelum Yewon makin marah-marah. Nami dan Yewon memanggil Junyong untuk membantu mereka mencari siapa yang menyadap ponsel Nami dan membuat semua kehidupan Nami berantakan. Awalnya Nami dan Yewon ingin meminta bantuan temannya yang bekerja di perusahaan yang sama dengan Junyong itu lagi tidak di Korea, sehingga Nami memanggil Junyong untuk membantunya. Junyong tampak meyakinkan dengan cara bicaranya, seakan benar-benar membantu Nami padahal dia sendirilah pelakunya. Junyong mengatakan kasus ini cukup rumit sehingga dia butuh waktu dan karena punya kesibukan lain Junyong pamit pergi. Namun sebelum pergi Junyong mengajak Nami keluar sebentar. Junyong menghasut Nami dengan mengatakan besar kemungkinan orang yang bisa melakukan ini adalah orang yang punya akses dalam ponsel Nami atau orang yang semalam bersama dengan Nami. Karena mungkin saat Nami tidak sadar dia mengirim dan memposting hal-hal buruk itu. Junyong semakin menyudutkan Yewon sebagai pelaku secara tidak langsung. Yewon penasaran dengan apa yang dibicarakan oleh Nami dan Junyong. Nami yang termakan omongan Junyong, mulai menaruh curiga pada Yewon. Yewon merasa tersinggung atas ucapan Nami. Mereka bertengkar. Nami tidak bermaksud mencurigai Yewon, namun untuk saat ini Nami tidak percaya siapapun. Yewon sangat tersinggung atas tuduhan itu dan memilih meninggalkan Nami sendirian. Satu hal yang diinginkan Junyong tercapai lagi. Junyong ingin menghilangkan orang-orang terdekat Nami, mulai dari ayahnya, bos Nami hingga Yewon, semua dibuat Junyong menjauhi Nami. Nami sepanjang hari hanya menangis sambil melihat foto dan video dia dengan Yewon.
Lalu melempar ponselnya hingga layar ia retak. Detektif Oh mendapatkan sebuah informasi bahwa selama ini Junyong bekerja membuka sebuah tempat servis ponsel. Detektif Oh langsung menuju ke sana. Di sana dia melihat data-data yang ada dan menyadari bahwa tempat itu sudah 2 tahun berdiri namun hanya ada 9 data pengunjung yang memperbaiki ponsel di sana. Detektif Oh dan temannya semakin curiga bahwa semua orang yang didata itu adalah korban Junyong. Namun ada satu nama yang sepertinya adalah korban baru Junyong yang kemungkinannya masih hidup. Tiba-tiba pintu terbuka terlihat seorang polisi lengkap dengan pakaiannya masuk. Awalnya detektif Oh dan temannya dicurigai tapi mereka menunjukkan bukti bahwa mereka adalah seorang polisi yang menangani kasus ini secara rahasia. Di belakang para polisi itu keluar Nami. Detektif Oh mengajak Nami berbicara di sana. Nami mengatakan dia mencurigai bahwa orang yang dulu memperbaiki ponselnya adalah orang yang meretasnya selama ini makanya dia datang ke sini dengan polisi. Nami membaca nama pemilik servis ini. Won Junyong, namun detektif Oh mengatakan itu bukan nama asli karena dia merubah marganya yang benar adalah Oh Junyong. Nami tampak kaget dan detektif Oh mengatakan dia adalah ayah dari Junyong dan sedang mengawasi kasus ini. Nami langsung menebak apakah tujuan Junyong melakukan ini adalah untuk menjual data-data secara ilegal. Awalnya teman detektif Oh ingin mengatakan yang sebenarnya bahwa ini adalah kasus pembunuhan namun detektif Oh langsung menyela dan mengiyakan ucapan Nami. Nami langsung marah-marah dan sadar bahwa berarti temannya yang bekerja di perusahaan yang sama dengan Junyong itu adalah kebohongan karena itu adalah Junyong yang berpura-pura menjadi temannya. Nami langsung mengajak detektif Oh menjebak Junyong. Awalnya detektif Oh tidak yakin karena sangat beresiko, tapi Nami meyakinkan. Nami mengajak Junyong bertemu di rumahnya untuk membantunya mencek apakah laptopnya juga disadap. Sesuai dugaan Junyong mengiyakan Nami pun memberikan alamat rumahnya, yang sebenarnya Junyong sudah tahu bahkan pernah masuk ke dalam rumah itu. Junyong bersiap-siap dengan menggunakan rumah ayah Nami seperti rumahnya sendiri. Nami tampak cemas karena aksinya ini tapi tetap meyakinkan dirinya. Detektif Oh dan temannya juga bersiap-siap di dekat rumah Nami untuk memantau saat Junyong tiba. Tidak lama Junyong tiba dan mulai mendekati rumah Nami. Saat itu juga detektif Oh dan temannya mengepung Junyong. Anehnya detektif Oh dan temannya tidak mengenali jika itu adalah Junyong. Junyong langsung berpura-pura tidak mengenali siapa itu Junyong yang dimaksud detektif Oh. Detektif Oh dan temannya langsung meminta maaf karena salah orang. Detektif Oh dan temannya mendatangi rumah Nami di sana. Nami mengatakan Junyong tidak bisa datang dan akan datang minggu depan. Mereka semua heran dan Nami diminta untuk tidak tinggal di rumahnya ini sementara takutnya Junyong tiba-tiba muncul. Akhirnya Nami diantar oleh detektif Oh dan temannya ke rumah ayahnya. Dan memberikan kode bahwa jika terjadi apa-apa Nami harus menelpon mereka. Nami pun mengiyakan. Nami masuk ke dalam rumah itu. Di sana dia melihat ayahnya sedang tertidur. Nami pun langsung masuk ke dalam kamarnya. Tapi tiba-tiba Nami mendengar sebuah suara rekaman dirinya dan ayahnya yang sedang bertengkar tentang Junyong waktu itu. Saat mencari sumber suara itu Nami melihat sebuah rekaman video yang memperlihatkan dia dan ayahnya, ternyata Junyonglah yang menyetel video itu. Nami langsung marah dan menyumpah-nyumpahi Junyong. Nami menanyai alasan Junyong melakukan ini semua. Dengan santai Junyong mengatakan tidak butuh alasan untuk melakukan ini semua. Junyong juga menunjukkan wajah ayah Nami yang sedang dia sekap dan Nami langsung melihat ke kamar ayahnya ternyata itu hanya tumpukan guling. Nami meminta Junyong untuk pergi dari rumah ini dan membebaskan ayahnya maka Nami akan melakukan apapun. Junyong menyuruh Nami mengirim pesan pada detektif Oh kalau dia baik-baik saja sekarang sehingga detektif Oh tidak perlu khawatir. Junyong pamit pada Nami untuk pergi ke toilet. Saat itu Nami mempersiapkan sebuah benda untuk menikam Junyong. Di mobil detektif Oh mendapatkan sebuah telepon bahwa mayat yang ditemukan setahun yang lalu memiliki sidik jari yang mirip dengan punya detektif Oh. Besar kemungkinan itu adalah Junyong yang telah meninggal. Detektif Oh mengelak tidak mungkin Junyong sudah mati lalu yang sekarang dia cari itu siapa. Teman detektif Oh mengatakan bahwa Junyong sekarang ada bersama Nami di rumah ayah Nami, sehingga mereka buru-buru masuk putar balik ke rumah ayah Nami. Nami menunggu Junyong yang lama sekali di dalam toilet dan Nami tidak sengaja mengintip dan melihat ada ayahnya sedang berbaring di dalam bathtub. Nami histeris dan melihat Junyong menyalakan shower bathtub itu.
Nami meminta Junyong untuk melepaskan ayahnya dan menyerahkan dirinya pada Junyong. Junyong langsung membuat Nami berbaring di dalam bathtub yang sama dengan ayahnya. Di sana Junyong menyalakan keran agar Nami dan ayahnya sama-sama mati tenggelam. Saat keluar dari kamar mandi Junyong tampak senang, namun dia melihat sebuah kertas kecil yang ternyata ada sebuah tulisan yang ditulis Detektif Oh untuk Nami. Yaitu tidak menelpon tapi mengirim pesan sebagai tanda Junyong berada di dekat Nami. Saat Junyong melihat keluar, dia melihat teman Detektif Oh itu sudah masuk ke dalam pekarangan rumah. Ternyata Nami dan Detektif Oh lebih pintar dari dia. Karena sengaja tidak berbicara langsung dan memilih menulis untuk saling memberi kode agar Junyong tidak dapat mengetahuinya. Detektif Oh langsung menghajar Junyong habis-habisan dan menanyakan di mana keberadaan Junyong anaknya. Namun Junyong terus mengatakan dia adalah Junyong anak Detektif Oh yang menjadi seperti ini karena kesalahan Detektif Oh yang dulu menyalahkannya atas penyakit ibunya. Saat Detektif Oh hampir terenyuh dan mulai berasa bersalah, Junyong langsung tertawa. Detektif Oh yang merasa dipermainkan langsung kembali menghajar Junyong dan meminta Junyong menunjukkan di mana anaknya sekarang. Dengan tatapan mata Junyong menunjukkan sebuah koper hitam. Detektif Oh membuka isinya dan melihat di sana ada semua daftar identitas semua korbannya dan sudah ada 9 korban, namun ternyata ada korban dengan angka 0. Sebagai korban pertamanya yaitu Oh Junyong yang dia jadikan sebagai korban untuk mengambil identitasnya. Ternyata selama ini Junyong asli anak Detektif Oh telah meninggal dan identitasnya dicuri oleh Junyong yang sekarang. Detektif Oh semakin marah dan saat ingin menembak Junyong, Nami lebih dulu bangkit dan menembak Junyong. Setelah berhasil menembak Junyong, ayah Nami sadar di sana. Nami langsung berlari mendatangi ayahnya. Beberapa hari berlalu terungkap bahwa Junyong palsu adalah seorang anak yang lahir tanpa sebuah identitas. Dan Nami mendapatkan banyak dukungan online atas musibah yang menimpanya. Film ditutup dengan sebuah cuplikan seorang yang masih mengintai Nami. Akhir cerita yang masih menimbulkan tanda tanya. Terima kasih telah menonton hingga akhir.